Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada studi kita dalam kitab-kitab perjanjian baru, surat kedua Timotius, dan kita telah mencapai pasalnya yang keempat. Dengan anugerah Tuhan, hari ini kita akan mempelajari ayat 1-8. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Dr. Faiz, kita telah selesai membahas tentang inspirasi dalam episode sebelumnya, dan kita tahu bahwa semua kitab suci diberikan oleh inspirasi Allah dan bermanfaat untuk doktrin. Kami telah menerima pertanyaan mengenai topik inspirasi dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang inspirasi dari kitab suci. Jadi mohon beritahu kami lebih banyak tentang inspirasi ini. Saya akan bahas hal itu dalam ayat yang mengatakan segala tulisan di ciptakan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata inspirasi pada dasarnya berarti nafas Tuhan. Dan kata ini hanya disebutkan 2 kali di semua kitab suci. 1 kali di kitab Kejadian, pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan meniupkan nafas ke dalam segumpal lumpur. Dan sebagai hasil dari hembusan Allah, Adam menjadi makhluk hidup. Kedua kalinya, di mana frase Allah yang menghembuskan disebutkan ada dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga ayat 16, semua kitab suci adalah hembusan Allah. Hembusan Allah yang keluar dari lubang hidung Allah. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus telah menguasai wadah inspirasi dan menginspirasi mereka tidak hanya dengan gagasan, tapi juga dengan kata-kata. Kami percaya pada inspirasi verbal dari Alkitab, setiap firman yang diberikan oleh inspirasi Allah. Bagian ini menyatakan bahwa semua kitab suci diberikan oleh inspirasi Allah. Dan bahas pentingnya Alkitab dan juga pentingnya Setiap firman diberikan oleh inspirasi Allah. pentingnya setiap buku dalam kitab suci. Setiap kitab dalam Alkitab. Semua kitab suci, setiap bagian dari buku-buku Alkitab diberikan oleh inspirasi Allah. Dan setiap bagian dari Alkitab adalah bermanfaat. Dan Roh Kudus membahas 4 hal yang Alkitab bermanfaat. Pertama, doktrin. Dan doktrin berarti mengungkapkan pemikiran Allah mengenai segala sesuatu. Mengungkapkan pemikiran Allah mengenai siapa Allah. Mengungkapkan pemikiran Allah mengenai siapa manusia. Mengungkapkan pemikiran Allah mengenai para malaikat, dunia, bumi, dan surga. Keabadian dan mengenai kedatangan Tuhan. Mengungkapkan pemikiran Allah mengenai apapun. Itu disebut doktrin. Kami belajar dari Alkitab dan tidak hanya itu tapi juga teguran. Teguran berarti bahwa Alkitab mengingatkan hati nurani saya setiap kali ada kesalahan dalam hidup saya. Jadi firman Allah menegur hati nurani saya dan beri peringatan agar saya memperbaiki jalan saya. Koreksi berarti reformasi jalan. Teguran, hati nurani ditegur kembali, namun firman Tuhan tidak membuatku tersesat dan firman Tuhan memberitahuku jalan yang benar. Saya akan memberikan contoh teguran, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Hanya itu? Tidak, tapi juga ada koreksi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi firman Allah menegur saya dan mengajarkan saya jalan yang benar. Hal keempat adalah petunjuk dalam kebenaran. Di sini dia berarti kebenaran praktis berperilaku di antara orang-orang. Bagaimana cara berusaha dengan istri, anak-anak, dan saudara saya di rumah. Bagaimana cara berusaha dengan orang lain di tempat kerja dan dalam hubungan saya dengan orang-orang. Firman Allah menggambarkan jalan ini bagi saya. Saya suka mengingatkan para penonton dengan sebuah buku yang membahas
tentang bagaimana orang percaya harus berperilaku di dunia ini, yaitu kitab Amsal yang terdiri dari 31 pasal, seolah Roh Kudus bermaksud agar kita membaca satu pasal setiap hari untuk belajar. Bagaimana seorang percaya harus berperilaku dalam kebenaran praktis dalam hubungan dengan semua orang di sekitarnya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manusia Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jika kita ingin menyampaikan sebuah kesimpulan mengenai pembicaraan tentang inspirasi, kita akan katakan ide tentang inspirasi dalam Alkitab atau seperti yang diungkapkan oleh Alkitab tidaklah sama dengan ide yang ada di benak manusia, yaitu Allah punya kitab suci dan mengirimkan kitab suci ini melalui tangan hamba-hambanya, para nabi. Tetapi Alkitab berisi kata-kata langsung dari Allah, itulah yang dikatakan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa, atau pengalaman manusia, dan Roh Kudus telah memilih dari pengalaman tersebut apa yang diperlukan untuk sampai kepada kita di bawah kontrol ilahi Roh Kudus. Dan seterusnya. Atau pesan-pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus, Yudas, dan Petrus. Pesan-pesan yang terkait dengan doktrin Kristen. Roh Kudus mengendalikan apa yang dalam Alkitab. Dengan semua Tetapi kitabnya. oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada bagiannya dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang kedua. Hal ini menunjukkan kepada kita dimensi lain dalam subjek inspirasi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Di sini, membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani. Dia ingin katakan bahwa Allah memiliki pemikiran yang kemudian menjadi inspirasi. Allah memiliki wahyu dan pemikiran dalam pikirannya yang ditransfer kepada pikiran mereka yang menulis. Roh Kudus yang mengendalikan pikiran mereka yang menulis inspirasi untuk menerima wahyu ilahi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Roh Kudus. Dan dia mentransfernya ke dalam pikiran para penulis dan mengendalikan kata-kata mereka dan tangan mereka saat mereka menyampaikan kepada kita pemikiran ilahi dengan kata-kata ilahi. Jadi dia membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani. Dan kata membandingkan berarti bahwa mereka telah menyampaikan kepada kita pemikiran rohani yang ada dalam pikiran Allah dengan menggunakan juga kata-kata rohani di bawah kendali Roh Kudus. Supaya ketika kita membaca kata-kata ini kita tahu bahwa ini adalah kata-kata Allah, pemikiran Allah, hembusan Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara Ishak, izinkan saya membaca beberapa ayat di pasal 4, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pembicaraan tentang Kristus sebagai Kristus yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati pada saat kemunculannya dan kerajaannya. Mohon ceritakan tentang Kristus, hakim atas yang hidup dan yang mati. Pasal 4 adalah sebuah permohonan banding. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hal terakhir yang diilhami oleh Rasul Paulus untuk ditulis. Dalam pasal 1 kita melihat kenangan. Dalam pasal 2 kita melihat hal-hal yang menguatkan. Dalam pasal 3 kita melihat tantangan. Dalam pasal 4 kita melihat permohonan. Permohonan ini dimulai di hadapan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus di sini adalah Allah secara eksplisit di depan Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan demi pernyataannya dan kerajaannya. Tentu kita tahu bahwa penghakiman bukan untuk orang percaya, karena orang percaya sejati tidak akan dihakimi. Tetapi ada hal lain untuk orang percaya yang akan kita baca di dalam ayat yang ke-8. Tuhan hakim yang adil, yang akan memberikan penghargaan kepada orang-orang kudus. Tapi dengan kata penghakiman di sini, dia bermaksud penghakiman terhadap orang-orang jahat. Dan itu akan terjadi dalam dua fase yang terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dengan kemuliaan dan kuasa. Kedatangannya ke dunia dan kerajaannya, penghakiman terhadap yang hidup, akan terjadi langsung sebelum pemerintahan 1000 tahun, dan penghakiman terhadap yang mati akan terjadi langsung setelah akhir pemerintahan 1000 tahun. Jadi Tuhan adalah yang akan menghakimi pada kedatangannya dan kerajaannya. Jadi dia memberitahunya untuk berhati-hati karena ada penghakiman yang akan datang bagi orang jahat. Dan kita akan lihat dalam ayat 8 bahwa ada penghargaan untuk orang percaya. Jadi mengingat ini dan itu, seharusnya ada permohonan. Karena hidup bukanlah akhir.
Dan sementara Rasul Paulus meninggalkan tempat itu, dia mengingatkan Timotius bahwa kita semua sedang melewati tempat ini. Dunia bagi kita adalah tempat untuk dilewati dan bukan untuk tinggal abadi. Jadi Kristus adalah hakim atas yang hidup dan yang mati. Tentu saja. Banyak orang dalam sebagian besar agama dan budaya sepakat bahwa Kristus akan datang di akhir zaman untuk menghakimi. Dan kita tahu bahwa tindakan menghakimi hanya terkait dengan Allah. Mengapa? Karena Allah adalah yang mengungkap rahasia. Dan ketika ia menghakimi, ia akan menghakimi rahasia-rahasia manusia. Orang yang menghakimi haruslah orang yang berwawasan ke depan dan harus tahu rahasia manusia. Dan banyak yang setuju bahwa Kristus akan menghakimi. Dan kitab suci di sini mengatakan bahwa Kristus akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan yang bisa melakukan itu adalah Allah. Kisah ini memberitahu kita siapa Kristus itu. Kristus adalah Allah. Apakah dia manusia biasa? Apakah dia manusia biasa yang hidup dan mati? Dan ada yang mengatakan dia adalah rasul. Mohon ceritakan pada kami siapa Kristus ketika dia datang untuk menghakimi. Jelas tertulis dalam pasal 4 ayat 1 di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Di sini dia tidak bicara tentang dua orang, tetapi tentang Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan mempertimbangkan bahwa jika Kristus hanyalah seorang manusia, dengan hak apa dia akan menghakimi, bahkan sebagai manusia, dia akan mengambil hak penghakiman karena dia bukan hanya manusia. Benar. Karena dia adalah manusia yang sempurna dan benar. Karena dia adalah manusia Hal yang menurut penting kehendak bagi saya Allah. adalah bahwa dia mengetahui rahasia-rahasia. Karena alasan Tepat. penghakiman pada hari terakhir adalah dia menghakimi rahasia manusia. Siapa yang tahu rahasia manusia selain Allah yang Maha Tahu? Tepat. Dan Kristus adalah hakim. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tuhan mengasihi hamba-Nya untuk terus berpegang pada pelayanannya dan untuk waspada dalam segala hal. Dan kata waspada di sini berarti siaga, dan yang dimaksudkan adalah ketajaman dan kejernihan pikiran yang terjadi sebagai hasil dari terbebas dari pengaruh yang menyesatkan dan kurangnya pencemaran dengan racun pikiran. Ini adalah kata yang sangat penting bagi semua hamba, karena tidak ada yang membuat pikiran tumpul dan mencemari persepsi seperti doktrin modernisasi yang palsu yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dia juga harus siap untuk menanggung kesulitan karena dia tidak bisa mengharapkan untuk dicintai, baik oleh mereka yang menyebarkan dongeng, yang naik ke panggung, atau mereka yang mengkonsumsi dongeng tersebut, yang mungkin mengambil tempat duduk dari pendengar. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan di ayat 2. Dia berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa yang dimaksud dengan pada waktu yang tepat dan tidak tepat? Pertanyaan penting dalam ayat 2, Dr. Fayez. Dalam ayat 2 dia bicara tentang tanggung jawab orang percaya mengenai pemberitaan firman, bukan hanya berbicara dari firman. Yang berarti mengatakan hal-hal yang telah Allah katakan. Dan dia berkata siap sedia, yang berarti jadikan itu perhatianmu pada waktu yang tepat dan tidak tepat. Sebenarnya pada waktu yang tepat dan tidak tepat bukan untuk pendengar. Saya mungkin mengetuk pintu seseorang tengah malam dan memberitahunya bahwa saya ingin berbicara tentang Tuhan. Atau saya mungkin pergi ke seseorang di tempat kerjanya dan memberitahunya bahwa saya ingin berbicara dengannya, dan dia mungkin berkata bahwa ini bukan waktu yang tepat, dan saya akan beritahunya bahwa Tuhan berkata pada saya untuk beritakan pada waktu yang tepat dan tidak tepat. Sebenarnya ini bukan yang dia maksud, tapi waktu yang tepat dan tidak tepat untuk diri saya sendiri. Bayangkan, seorang dokter yang sedang bertugas di rumah sakit, dia siap sedia dan bertugas kapan saja. Jadi bayangkan bahwa dia mungkin sedang bersiap untuk makan siang dan kemudian tidur siang, tapi sebuah kecelakaan terjadi dan orang terluka datang ke rumah sakit. Jadi ketika mereka memanggilnya dan memberitahunya bahwa telah terjadi kecelakaan, dan ada orang terluka, apakah dia akan beritahu Bahwa mereka ini bukan waktu yang tepat. dan bahwa mereka harus menunggu sampai dia mandi, makan siang, dan tidur siang, kemudian dia akan pergi dan melihat orang-orang yang terluka? Tidak. Siap sedia berarti kapan saja. Saya siap untuk pergi dan berbicara dengan firman Allah pada waktu yang tepat dan tidak tepat bagi saya selalu siap sedia. Kadang ada orang percaya dan hamba yang bersaksi tentang Kristus dan memberitakan firman dalam keadaan yang sangat sulit. Saya ingat seorang hamba Tuhan berdiri di pemakaman putranya saat jenazah ada di gereja dan mulai bersaksi tentang kebaikan dari Allah dan menyampaikan firman kepada mereka yang jauh pada waktu yang benar-benar tidak tepat baginya. Dia bersaksi dan memberitakan firman pada waktu yang tepat dan juga tidak tepat. Pemberitaan haruslah bijaksana. Dia menyebutkan 4 metode untuk memberitakan firman: menegur, menasihati, mendesak dengan segala kesabaran.
Menegur ketika seorang bersikap cabul dan melakukan hal buruk, dia perlu ditegur. Menasihati ketika seorang menggunakan cara-cara yang salah, maka hatinya perlu diingatkan. Tetapi ketika seseorang merasa putus asa dan merasa gagal, saya tidak seharusnya menegurnya atau menasihatinya. Karena dia butuh dukungan, saya harus memberitahunya bahwa Tuhan memiliki belas kasihan dan anugerah yang cukup untuknya dan untuk semua orang lainnya, dan bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dosanya Benar, terlalu banyak untuk anugerah Tuhan, tapi saya perlu bersabar dengan semua orang yang mendengar firman Tuhan. benar. Saudara Ishak, ayat 3 dan 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mohon ceritakan pada kami ciri-ciri hari terakhir. Saya pikir sangat jelas di hari-hari ini, saudara Ayat, bahwa tidak banyak orang yang menginginkan doktrin yang sehat. Tetapi ada banyak permintaan. Jika saya boleh mengatakannya, sayangnya di dalam kekristenan untuk hal-hal yang disukai orang untuk mereka dengar. Dan hari ini orang-orang ingin mendengar hal-hal yang membuat mereka bahagia. Jadi orang-orang mendengar untuk merasa bahagia. Dan ada orang yang menyajikan apa yang diminta oleh pendengar. Tepat, jadi itu artinya memiliki telinga yang gatal. Memiliki telinga yang gatal berarti seseorang sedang menggosok telinga mereka atau membuatnya mendengar pembicaraan yang mereka sukai. Saya ingat Tuhan berbicara kepada Yeskiel, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Yang berarti bahwa ketika mereka mendengar pembicaraan itu, mereka berkata bahwa pembicaraannya sangat luar biasa dan bahwa pemberitaan Yeskiel sangat menakjubkan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak peduli tentang mendapatkan manfaat, mereka hanya mengagumi pembicaraannya. Karena itu menyenangkan telinga mereka, dan ini adalah hal yang sangat serius karena firman Allah tidak seperti itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk awat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Teguran. Dan menegur, tetapi orang-orang ingin dimanjakan. Dan pembicaraan ini ada dalam perjanjian lama, tetapi semakin banyak di hari-hari ini. Jadi dia memberitahunya bahwa akan ada waktu. Pada zaman Rasul Paulus itu di masa depan, tetapi hari ini ada di masa kita ketika mereka tidak akan tahan dengan doktrin yang sehat. Mengapa mereka tidak akan tahan? Karena doktrin yang sehat memerlukan kesalehan dan memerlukan kemuliaan Kristus, dan saya tidak ingin hidup dalam kesalehan. Dan saya tidak ingin kemuliaan Kristus, tapi saya ingin kemuliaan saya dan kemuliaan sekte saya atau kemuliaan orang-orang yang saya ikuti. Dan doktrin yang sehat memerlukan saya menyadari kenyataan bahwa saya adalah manusia yang korup, kehancuran manusia, Tepat. dan tidak mempercayai manusia. Saya tidak yakin bahwa saya korup. Tidak hanya tidak yakin bahwa saya korup, tetapi saya juga ingin membesarkan diri saya. Kita Benar. berada di zaman pembesaran manusia. Dan bukan di zaman menyadari bahwa kita buruk dan datang kepada Tuhan dan berkata kepadanya bahwa kita tidak ada artinya dan Dia adalah segalanya. Itulah doktrin yang sehat. Doktrin yang sehat adalah yang hanya memuliakan Kristus. Doktrin yang sehat adalah yang mengatakan bahwa saya tidak ada artinya dan Tuhan adalah segalanya. Jadi kita bisa berkata bahwa orang-orang ini adalah guru-guru palsu dan banyak orang ingin mendengar hal-hal yang salah yang dikatakan oleh orang-orang ini. Itulah yang diinginkan orang-orang. Tuhan telah berfirman dalam kitab suci, umatku menyukai yang demikian. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Aku punya pertanyaan yang dikatakan di ayat ke-5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan penderitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa pekerjaan seorang penginjil? Mohon penjelasan ayat 5 khususnya pada bagian yang mengatakan lakukanlah pekerjaan pemberita Ya. Injil. Ayat 5 ini adalah ketiga kalinya dalam pasal ini di mana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu, kamu berbeda dari semua orang. Dan dia berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, bersikap waspada adalah kebalikan dari mabuk. Maka dia menyuruhnya untuk tetap sadar dan waspada. Jangan sampai orang yang menginginkannya menghadirkan bagi mereka apa yang mereka minta. Mungkin akan mengulur waktu untuk menyajikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Dia memberitahunya untuk menyampaikan firman Allah. Benar. Dan bahwa dia harus mengatakan apa yang Tuhan ingin dia katakan, dan bahwa dia harus tetap tenang dan waspada dalam hal ini. Dan dia memberitahu bahwa jika dia tidak menyajikan apa yang mereka inginkan, mereka mungkin akan menganiaya atau menimbulkan masalah baginya. Dia harus bertahan dalam Dia harus penderitaan. bertahan dalam penderitaan. Dan setelah itu dia berkata, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Beberapa orang mengatakan bahwa Timotius tidak memiliki karunia untuk memberitakan. Dia adalah seorang gembala dan pengajar dalam firman Allah. Tetapi bahkan orang yang mengajar firman Allah dan bahkan gembala harus memenuhi syarat untuk mengajar dan juga untuk memenuhi syarat dalam Pekerjaan seorang penginjil. pekerjaan seorang penginjil. Saya tidak memiliki karunia untuk memberitakan, tapi saya bisa menyampaikan firman sederhana tentang tindakan Kristus untuk orang berdosa. Itulah pekerjaan seorang penginjil. Jadi pemberitaan adalah sebuah karunia. Ya. Ada orang-orang yang berbakat dalam pemberitaan Injil di depan umum. Ya. Tetapi semua orang percaya dapat melakukan pekerjaan seorang Injil
dalam pembicaraan pribadi ataupun Ya. individu. Atau dalam distribusikan distribusi bulletin bulletin rohani. rohani. Dia melakukan ini, dia melakukan pekerjaan seorang penginjil. Benar. Tunaikanlah tugas pelayananmu berarti terus melayani, terus berlari, dan berjuang. Melalui bahasa Rasul Paulus, ia pernah berkata pada seorang yang bernama Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Dia berkata pada Timotius untuk tidak berhenti sampai dia mencapai akhir perlombaan. Baik. Saudara Ishak, mari kita lihat ayat 6 dan 7. Dua ayat ini membuat hatiku meleleh. Dan saya yakin ini meluluhkan hati setiap orang yang bertugas. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mohon jelaskan ayat ini. Sebenarnya, akhir terbaik dalam hidup, itulah hal terbaik yang bisa terjadi. Ini adalah akhir hidup dari orang-orang benar yang mati dengan kematian orang benar. Balaam di masa lalu berharap untuk mati dengan kematian orang benar, tetapi dia hidup dengan kehidupan orang jahat. Tetapi Rasul Paulus secara harfiah adalah wadah untuk inspirasi. Seorang rasul, seorang pria yang memiliki berbagai karunia. Dia diinspirasi untuk menulis 14 surat dalam perjanjian baru dari 27 kitab. Dia adalah seorang pria yang tidak akan terulang, seorang rasul yang diberkati dalam setiap arti kata dengan kedekatannya kepada Kristus. Dan dengan penganiayaan serta penderitaan yang dia alami dan dengan semua yang dia tinggalkan. Karena dia benar-benar telah meninggalkan segalanya untuk Kristus. Aku telah melepaskan semuanya itu. Sungguh nilai tukar yang langka. Dia berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Sungguh ekspresi yang menakjubkan, dia menganggap seluruh hidupnya sebuah pengorbanan. Dia mengajarkan bahwa dalam Roma pasal 8 dikatakan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hidupnya adalah sebuah pengorbanan. Dan dia menganggap kematiannya sebagai persembahan minuman, anggur yang biasa digunakan untuk persembahan pada perjanjian lama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kata kematian dalam asal-usul bahasa Yunani artinya pembebasanku. Ada banyak arti, tetapi saya akan memilih 2 arti saja. Waktu untuk dibebaskan dari belenggu saya. Dan bukan hanya belenggu di penjara, tapi dia menganggap tubuh secara keseluruhan sebagai belenggu. Dan bahwa roh ingin pergi dan bersatu dengan Kristus, seperti yang dia katakan di tempat lain, yang jauh lebih baik, seperti kepindahan burung dari sarangnya, untuk mendapatkan kebebasan yang sempurna. Jiwaku adalah untuk juru selamatku, kapanpun dia membuka pintu, aku akan terbang, seperti yang dinyanyikan oleh penyanyi. Hal kedua yang bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini adalah gagasan melepaskan ikatan kemudi kapal untuk pergi. Dia mengatakan bahwa dia akan berlayar, dan bahwa perjalanan ini sudah cukup baginya, dan ketidakhadiran yang panjang ini sudah cukup. Dan waktu kematiannya telah tiba, tetapi saat dia akan pergi, dia berkata dengan kata-kata yang sangat aneh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang berarti ketika aku melihat ke belakang pada hidupku, aku menemukan bahwa aku berjalan di jalur yang benar. Dan bahwa usahaku berada di bidang yang tepat, dan bahwa aku tidak kehilangan apapun. Tapi sebaliknya, aku telah memperoleh sejak aku mengenal Kristus dan aku tidak membuang waktu. Dia melanjutkan dalam kehidupan pengabdian yang ideal dalam setiap arti kata. Dia adalah seorang pelayan dalam setiap arti kata. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah menyelesaikan karya musik yang harus diselesaikan. Aku telah memelihara iman. Yang mana kepercayaan itu fakta-fakta iman Kristen. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia yakin akan hasilnya karena dia yakin akan keadilan Tuhan yang dikaruniakan padaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Hari berdiri di hadapan tahta Kristus, Tuhan Hakim yang adil. Namun hal yang menggembirakan adalah, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, semua orang saleh. Yang telah melayani Tuhan dengan setia sedang menunggu hari penampakannya, hari wahyu di hadapan tahta Kristus untuk memperoleh imbalan. Benar. Terima kasih, kita telah mencapai akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin, dan kita akan bertemu di episode berikutnya dan terakhir dari surat ini. Halo semuanya. Hari ini kita berbicara tentang Paulus dan tentang pekerjaannya untuk Kristus dan pujiannya kepada Timotius memotivasi masing-masing dari kita untuk hidup bagi Tuhan di hari terakhir. Saya ingin tahu apa yang telah Anda pelajari?
Setiap orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya dapat berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roh yang memberi hidup, yang telah memerdekakan kamu. Dan setiap orang yang menolak Tuhan Yesus sedang menunggu penghakiman orang-orang hidup dan mati pada penampakannya dan kerajaannya. Jadi tidak ada penghakiman bagi orang yang menerima Kristus. Dia tidak akan dihakimi. Sebenarnya setelah apa yang kita dengar dan setelah mendengar kalimat terakhir dari Paulus, saya memiliki kerinduan untuk hidup dengan makna, sebuah nilai dan dampak pada orang-orang dan pada dunia. Saya tidak ingin hidup dengan cara yang sia-sia. Hidup sebagai seorang yang telah mengenal Kristus tetapi tidak berdampak pada orang-orang di sekitarnya dan tidak membuat mereka mengenal Kristus yang telah dia kenal. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan besar untuk menjadi pengkhotbah baik di musim maupun di luar musim dan melakukan pekerjaan seorang penginjil sepanjang waktu. Saya berdoa agar Tuhan membantu kita memenuhi kata-kata ini secara praktis dalam hidup kita. Benar. Kehidupan Rasul Paulus ditandai dengan kehidupan yang memiliki tujuan dengan Kristus. Di akhir hidupnya, dia ditandai dengan kehidupan dalam kemuliaan bersama Kristus. Benar, dia memiliki tujuan dan dia hidup untuk memenuhi itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Pemirsa terkasih, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Saya harap Anda memutuskan masa depanmu sekarang dan Anda menerima Kristus sekarang. Saya akan menemui Anda kembali di episode berikutnya dan terakhir dari surat ini, kiranya Tuhan besertamu. حبيبي أياماً لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.